Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernis Ali dari kelas A Prodi D3 Analisis Kesehatan Universitas Bina Mandiri Gorontalo. Tujuan saya untuk membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah biokimia teori. Langsung saja dalam video ini saya akan menjelaskan materi tentang vitamin, enzim, dan hormon. Langsung saja. Vitamin adalah sekelompok senyawa organik yang berbobot molekul kecil yang memiliki fungsi vital dalam metabolisme setiap organisme yang tidak dapat dihasilkan oleh tubuh. Kata vitamin berasal dari gabungan kata bahasa Latin yaitu vita yang berarti hidup dan amina itu yang mengacu pada suatu gugus fungsi yang memiliki atom nitrogen atau N. Ada beberapa fungsi vitamin. Yang pertama itu vitamin B6. Itu berfungsi dalam kesehatan gigi dan gusi dan penting untuk sel-sel darah merah dan sistem saraf. Itu memproduksi antibodi. Kemudian ada vitamin B7. Itu membantu reaksi biokimia pada tubuh seperti transfer karbon dioksida dan metabolisme karbohidrat dan lemak. Kemudian vitamin B9 itu menjaga kecacatan pada janin, membantu tubuh dalam proses metabolisme protein yang berlangsung, membangun sel-sel darah merah yang sehat, menurunkan risiko penyakit jantung. Kemudian ada vitamin B12 yaitu dapat menjaga kesehatan sistem saraf, mencegah penyakit anemia dan penting untuk pertumbuhan bagi anak-anak. Kemudian ada vitamin C, yaitu untuk kesehatan gigi dan gusi serta tulang, membentuk sel-sel tubuh dan pembuluh darah. Itu mencegah penyakit kulit, meningkatkan daya tahan tubuh sebagai antioksidan. Kemudian ada vitamin A juga. Itu penting untuk indera penglihatan, menjaga kesehatan kulit dan imunitas tubuh. Kemudian ada juga vitamin D, itu berfungsi untuk gigi dan tulang, membantu tubuh menggunakan kalsium dan fosfor dan mencegah penyakit rakitis. Kemudian selanjutnya ada vitamin E. Itu penting untuk fungsi darah, mencegah asam lemak yang berlebihan, mencegah jaringan kesehatan kulit, mata, darah merah dan hati. Sebagai antioksidan alami, melindungi paru-paru dari polusi udara. Kemudian ada vitamin K, itu membantu metabolisme tubuh dan mencegah penyakit diabetes, menekan proses pendarahan akibat pemakaian senyawa aspirin atau antibiotik berlebihan, kemudian menurunkan resiko terkena penyakit osteoporosis. Enzim adalah biokatalisator organik yang dihasilkan oleh organisme hidup di dalam protoplasma yang terdiri atas protein atau senyawa yang berkaitan dengan protein. Ada dua fungsi pokok enzim. Yang pertama yakni untuk mempercepat atau memperlambat reaksi kimia dan mengatur sejumlah reaksi yang berbeda-beda dalam waktu yang sama. Kemudian ada juga sifat-sifat dari enzim. Yang pertama, sifat secara umum. Di sini enzim memiliki setidaknya 6 sifat yang khas. Yang pertama itu enzim hanya mengubah kecepatan reaksi. Jadi enzim tidak mengubah produk akhir yang dibentuk atau mempengaruhi keseimbangan reaksi, hanya meningkatkan laju suatu reaksi. Kemudian yang kedua, enzim itu bekerja secara spesifik, maka itu enzim hanya mempengaruhi substrat tertentu. Kemudian yang ketiga itu, enzim merupakan protein. Oleh karena itu, enzim memiliki sifat protein antara lain bekerja pada suhu optimum, umumnya yaitu suhu kamar. Enzim akan kehilangan aktivitas karena pH yang terlalu asam atau basa kuat dan pelarut organik. Kemudian panas yang terlalu dingin juga membuat protein tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang hormon. Hormon adalah zat kimia yang
diproduksikan oleh kelenjar endokrin atau kelenjar buntu. Kelenjar ini merupakan kelenjar yang tidak mempunyai saluran sehingga sekresinya akan masuk ke aliran darah dan mengikuti peredaran darah ke seluruh tubuh. Kemudian perlu kalian ketahui perbedaan hormon dan syaraf. Aksi dalam rangsangan bersifat cepat atau segera jika ada perubahan walaupun jangka pendek. Bersifat lambat karena perubahan biasanya itu terjadi pada jangka panjang. Pengaturan sistemnya itu dalam tubuh. Untuk mengatur sistem dalam tubuh itu lebih melalui serabut saraf. Untuk mengatur sistem dalam tubuh melalui pembuluh darah. Sistem saraf dan hormon sebenarnya memiliki persamaan dan juga perbedaan. Untuk persamaannya adalah karena sistem saraf dan hormon memiliki fungsi untuk mengatur dan melakukan koordinasi dalam kegiatan tubuh. Sistem saraf dan sistem hormon. Hormon diklasifikasikan berdasarkan senyawa kimia terbentuknya. Nah, golongan yang pertama itu golongan steroid. Golongan yaitu steroid asam amino dengan molekul yang kecil. Kemudian ada golongan derivat dan golongan polipeptida dan protein. Itulah pemaparan singkat dari saya ataupun penjelasan mengenai materi tentang vitamin, enzim dan hormon. Apabila ada kesalahan ataupun penjelasan saya yang kurang tepat, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.